Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Memang saya kenalkan tadi dari mulai waktu diundang, saya kebetulan memang pendeta GPKI juga sebenarnya. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa kami membawa ada tim juga, tim pelayanan misi kami, tim pelayanan misi Nomensen yang juga bergandengan dengan STT IKAT. Ada Bapak Pendeta Dr. Tambunan, Selamat Tambunan, ada Bapak Sudin Sitanggang STH, ada Bapak Hendra. Beliau ini adalah dari tadinya bekas Ketua Pemuda Toraja, Pemuda Gereja Toraja yang berkedudukan di Tanah Toraja. Kemudian beliau pindah ke Jakarta dan saat ini bersama-sama dengan kami. Dan inilah mereka bertiga adalah tim yang bersama kami sudah cukup lama. Kemudian saya sampaikan bahwa saya mohon maaf karena nanti memang saya habis khotbah, mohon izin saya lancar, nanti harus segera bergerak dan mau ke bandara bersama Pak Sitanggang Tambunan, mau melakukan pelayanan misi ke daerah Tapanuli. Pelayanan misi kami, memang hati dan pikiran kami itu sudah bergerak lama sebenarnya, ingin pindah pergi juga ke arah Manado sana atau NTT sudah ya, Manado atau ke Papua. Dan itu akan kami laksanakan segera, khususnya karena ketua misi Nomensen ini adalah Bapak Yasona Lauli dan saya ketua pelaksana, mereka tim-tim inti kami. Dan itu kami sampaikan bahwa pelayanan kami sudah berlangsung lama ya, dan tolong doakan agar pelayanan ini bisa berjalan sepanjang hidup kami ya. Dan untuk itu kami akan menyampaikan berita sukacita yang kami terima pada waktu Pak Jimmy Lumintang beserta tim berada di Tanah Toraja. Sewaktu GPKI sudah diterima pada sidang PGI sebagai anggota PGI. Untuk itu kita perlu bersukacita. Tetapi saya menyampaikan bahwa GPKI ini sudah menjadi anggota PGI waktu sidang raya di Tanah Toraja. Dan untuk itu mari kita tepuk tangan. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Rektor dan Bu Dona bahwa saya mohon maaf, saya ingin mengangkat khotbah ini adalah khotbah yang penuh sukacita bagaimana GPKI ini bisa jadi anggota pada sidang raya kemarin. Pasti itu karena doa dari seluruh jemaat di seluruh Indonesia. Tetapi saya mau sampaikan bahwa saya hanya menyinggung, mengangkat sedikit kualitas yang disampaikan dan persyaratan memang berat. Tetapi kami merasa bahwa dalam waktu yang ditentukan nanti, itu urusannya dari Pak Jimmy kali ya sama timnya, akan ada perayaan sebagai anggota PGI. Nah, untuk itu kami akan membawakan
khotbah kami ini stressingnya bersyukur, ya, bersyukur untuk kita semua jemaat JPKI. Jadi saya memberikan temanya itu, ya, untuk menuju ke sana itu saya berikan tema melalui, saya sampaikan melalui Ibu Amike, gereja yang sejati, ya, gereja yang sejati. Kami bikin tema itu gereja yang sejati karena hanya gereja yang sejati bisa mengantarkan, seharusnya gereja-gereja yang sejati yang bisa diantarkan untuk menjadi atau diusulkan untuk menjadi anggota PGI. Ini menurut kami, dan ini wajar. Kalau dia tidak gereja yang sejati, bagaimana dia menjadi anggota PGI? Walaupun banyak gereja belum jadi anggota PGI, tapi nanti tolong dicerna juga. Memang seharusnya semua gereja itu harus jadi anggota PGI. Ya. Nah, sepanjang sejarah berdirinya gereja Kristen, banyak diancam dengan berbagai macam penderitaan, terutama pada zaman Romawi. Meskipun demikian, gereja tidak pernah mati dan tidak akan mati. Nah, untuk itu saya mohon maaf juga, mata saya harus dioperasi karena kataraknya sudah lumayan bagus, lumayan indah. Jadi semua bapak ibu, yang bapaknya tambah ganteng, yang ibunya tambah cantik. Jadi minus 13. Ya. Jadi kalau saya tadi ditolongin untuk naik, biar jangan sampai saya jatuh salah anak tangga. Kira-kira demikian. Tapi saya nggak minta, tiba-tiba udah ada yang dorong saya. Ya. Terima kasih Pak Stang. Dan untuk itu saya mau menyampaikan bahwa semangat saya untuk khotbah ini bukan di sini saja, di mana saja pun saya diminta, saya penuh sukacita. Karena saya ingin mengembangkan soal gereja yang sejati. Kalau firman Tuhan memang banyak sudah disampaikan orang, dan pada waktu penyampaian firman Tuhan memang itu harus menuju atau membentuk kita, gereja kita menjadi gereja yang sejati. Nah, untuk itu saya nanti mohon izin, saya akan minta teman-teman saya juga aktif di dalam ibadah ini untuk juga membacakan ayatnya, ya, dari Matius 18, kalau Pak Tambunan, para pendeta Tambunan. Matius 16 ayat 18. Deh. Matius 16 ayat 18. Satu ayat saja. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, luar biasa. Terima kasih Pak Ramdan. Luar biasa ayat ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Nah, ini yang disampaikan di dalam Matius 16 ayat 18. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa gereja boleh menghadapi maut
namun maut tidak akan mampu berkuasa mengalahkannya. Suatu gereja lokal bisa saja dimusnahkan, tetapi gereja secara universal tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Bahwa gereja mampu bertahan dari segala upaya penghancuran ini membuktikan adanya kekuatan ilahi yang memeliharanya. Kekuatan ilahi ini tidak lain adalah kuasa dari Kristus, kepala gereja itu. Nah, begitu banyak gereja yang sudah menjadi serupa dengan dunia ini, sudah bergeser dari panggilannya, ya tolong ya. Begitu banyak gereja yang sudah menjadi serupa dengan dunia ini, sudah bergeser dari panggilannya, sudah menjadi gereja yang palsu dan menyimpang. Untuk itu, gereja harus tetap menjadi gereja yang sejati, sesuai kehendak Allah. Ya. Nah, berbicara mengenai gereja yang sejati, tentunya kita belajar dari gereja mula-mula yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Nanti akan dibacakan lagi oleh Pak Pendeta Dr. Mandunan. Tolong dibacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Silakan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, terima kasih. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini mendasari ya, kita menuju gereja yang sejati. Dan kita harus berpikir, jelas tadi disampaikan ya, bahwa dari mulai 41 sampai 47 itu luar biasa penyampaian isinya. Tetapi mari kita simak ya, bagaimana gereja yang sejati itu. Gereja yang sejati adalah satu, gereja yang bertobat. Ya, gereja yang bertobat tadi sudah jelas dikatakan di Kisah Para Rasul ayat 41. Jemaat mula-mula terbentuk oleh perkataan khotbah Petrus, di mana Petrus berkhotbah dengan suara yang nyaring, ya, yaitu bisa didengarkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Tolong Pak Ramdan. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nah, ya, gereja yang bertobat merefer ke Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Jemaat mula-mula terbentuk oleh perkataan atau khotbah Petrus, di mana Petrus berkhotbah dengan suara yang nyaring. Begitu panjang lebar khotbahnya disampaikan, ada respon dari bangsa itu. Apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus pun berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Tolong dibaca lagi. 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, bertobatlah tadi dia, bertobatlah dan seterusnya. Jadi bukan hanya respon, tetapi ketaatan mereka tunjukkan dalam Kisah Para Rasul tadi yang ayat 2:41 yang sudah disampaikan. Orang-orang yang menerima perkataan itu bertobatlah, memberi diri dibaptis. Ya, ini sungguh luar biasa perkataannya ini. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang merindukan pertobatan. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang merindukan pertobatan. Pertobatan dimulai ketika firman yang disampaikan mereka responi dengan baik. Bahkan mereka pun menjadi pelaku firman Tuhan yang didengar. Sehingga mereka siap memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka. Nah, yang kedua dari apa itu gereja yang sejati ya. Tadi yang pertama yang barusan saya sampaikan. Yang kedua, gereja yang lahir dan bertumbuh dalam firman. Perhatikan bahwa sebelum terjadinya pertobatan massal ya, dalam Kisah Para Rasul 2 tadi yang 41, ada dua peristiwa yang menarik, yakni ada mujizat di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Ya. Dan ini bisa kita dengar, tolong dibacakan lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, nah, ada bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid. Ya, tolong dibaca, kasih Pak Setanggang dulu, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Satu, lanjut tadi yang tadi, ayat 4-nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi ada bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid. Jadi ada, ya, jadi ada kejadian spektakuler, supranatural, mujizat. Lalu bagaimana reaksi orang banyak setelah melihat dua peristiwa ajaib itu? Ya, dalam menyikapi dua peristiwa ajaib itu dan dua reaksi, sebagian orang bingung
mereka bingung dan menghakimi. Ya, yang kedua, yang pertama tadi bingung, yang kedua menghakimi, menyindir. Nah, mereka katanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 13, mereka sedang mabuk oleh anggur katanya, ya. Artinya mujizat tidak dapat melahirkan iman yang sejati, tetapi pendengaran akan firman Tuhan. Nah, mujizat tidak dapat memberikan iman seseorang bertumbuh, tetapi pendengaran akan firman Allah. Jemaat mula-mula pada saat itu selalu bertekun mendengarkan firman Allah, ya. Mereka bertekun oleh pengajaran rasul-rasul. Nah, ketiga, gereja yang berdoa, ya. Gereja yang berdoa. Saya akan sampaikan, gereja yang sejati bukan hanya gereja yang bertobat, bukan hanya gereja yang lahir dan bertumbuh lewat firman Tuhan, tetapi juga gereja yang tekun dalam doa. Ini terlihat dari ayat 42. Jemaat mula-mula selalu tekun di dalam doa. Berdoa adalah aktivitas penting dalam gereja mula-mula. Ada dua aktivitas doa mereka, yaitu mereka berdoa dalam persekutuan, dan kedua, mereka berdoa dengan tekun. Dari jemaat mula-mula kita dapat belajar bahwa bertekun di dalam doa adalah salah satu kunci agar mereka menjadi gereja yang sejati, ya. Agar mereka menjadi gereja yang sejati. Tolong digarisbawahi. Nah, kemudian yang keempat, ya, dari gereja apa yang dimaksud gereja yang sejati itu? Gereja yang beraksi dan memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33 memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka tidak menjadi jemaat yang pasif, tetapi jemaat yang aktif dalam bersaksi mengabarkan Injil yang adalah kabar baik dari Tuhan untuk keselamatan dunia dari dosa. Nah, untuk itu kita tadi memulai ibadah ini dengan puji-pujian. Saya terus terang menyampaikan bahwa puji-pujian yang disampaikan, yang ditampilkan, ya, yang dibawakan oleh anak-anak kita atau dengan isor, ada ibu tadi saya lihat, ini luar biasa, ya. Luar biasanya di mana? Kalau sudah ada kita diajak bernyanyi dan nyanyian itu mengenai hati kita dan pikiran kita, pasti hati kita tergerak untuk melakukan gerakan bernyanyi. Dan dengan gerakan bernyanyi itu kita menampilkan fisik kita, apapun itu, ya, bertepuk tangan, bergembira, bersukacita. Dan ini tadi saya perhatikan di gereja ini, ya, luar biasa. Saya katakan luar biasa. Kenapa? Hati saya tergerak. Saya kadang-kadang kalau menyanyi, nyanyiannya itu tidak nyaman saya tidak ikuti dengan nyanyiannya. Saya juga tidak ikuti dengan tepuk tangan. Kenapa? Karena tolong, ya, kalau yang tadi bagus, tolong juga sebelum dipersiapkan mereka, saya percaya di sini pembinanya, apa gembalanya, apa juga para penatuannya pasti sudah bimbing. Dan faktanya sampai bimbingan terakhir tadi saya mau ke toilet, saya lihat mereka masih latihan di luar. Dalam hati saya nggak tahu kenapa, saya tidak punya kesan bahwa itu baru dilatih. Tidak, mereka
ingin mengulang, dan ada tadi yang dampingi mereka di mana kira-kira kekurangan atau kesalahannya. Dan saya kembali dari toilet juga saya lihat ya memang bagus, dan itulah tadi yang ditampilkan. Nah, untuk itu maksud saya kejadian-kejadian itu ya dengan tulus menyanyikan, dengan tulus bergerak, dengan tulus dan penuh sukacita. Jadi jangan hanya di dalam bibir saja, tetapi juga dari hati yang paling dalam dan dengan pikiran yang paling baik. Itu terlihat dari gerakannya, dari sukacitanya, dan penuh hal-hal yang membuat jemaat semua bernyanyi. Dan untuk itu saya sampaikan, saya menyatakan mungkin inilah juga yang dilakukan banyak GPKI di mana-mana di Indonesia ini, sehingga bisa mendapatkan masuk ke dalam gereja yang sejati, sehingga lolos dari pemberian gelar sebagai atau membernya PGI. Dan untuk itu saya sampaikan, ya mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk GPKI ini. Dan tolong penyanyinya dididik semua. Ya saya kira tidak ada Tuhan memberikan suara kita jelek. Ya tidak ada, semua bagus kok. Saya saja yang fals kalau sudah menyanyi lagu di gereja, pasti dengan sukacita saya nikmati. Kenapa saya nikmati? Saya nyanyikan dengan hati dan pikiran saya, konsentrasi penuh. Yang tadinya memang ada fals-falsnya suara saya, faktanya suara saya jadi bagus menurut saya. Kenapa? Karena gerakan saya itu betul-betul saya bisa nikmati. Dan saya percaya itu semua dinikmati oleh Bapak Ibu. Benar nggak? Benar kan? Mari kita tepuk tangan untuk jemaat. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kita dihimbau agar dapat memberitakan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi kepada seluruh umat manusia, kemanapun ibu bapak anggota jemaat ini berada. Jangan hanya di sini. Kalau ada kegiatan lain, saya percaya di sini segala suku ada mungkin, tapi mungkin kebanyakan Manado ya. Kebanyakan Batak ya. Jadi pantas pujian saya ini rupanya karena kebanyakan Batak, benar itu. Ya. Wah, tapi ada yang protes. Tapi Manado juga saya percaya banyak memberikan sumbangsih di gereja ini ya. Ibu Ami ke Manado kan? Betul. Nah, maksud saya dimanapun Bapak Ibu anggota gereja ini mengikuti kegiatan, baik itu kegiatan adalah kegiatan pelayanan, baik itu kegiatan adat, ya, yang juga kita menampilkan pembukaannya dengan ibadah gereja. Tolong itu tadi kegiatan itu tetap diberikan dengan penuh sukacita. Sumbangsih kita kepada gereja-gereja di Indonesia ini akan tambah baik dan tidak sembarangan untuk menjadi anggota PGI. Banyak orang atau gereja kita lihat tidak jadi anggota PGI, ya. Saya bukan menghina atau menjelekkan, karena memang faktanya ada juga banyak gereja atau beberapa gereja yang masih merasakan dirinya itu selalu paling hebat, jadi tidak menyadari kepentingan menarik generasi muda dari mulai sekolah minggu. Tim misi kami itu menggerakkan, utamanya jangan dikira anak-anak sekolah minggu yang ada di mana-mana yang kami datangi itu dididik. Pengajarnya itu juga kami didik. Yang mendidik siapa? Tim dari STT IKAT yang luar biasa antusiasnya karena mereka juga melalui pendidikan, bahkan ada yang sampai dididik di luar negeri. Gerakannya, cara bernyanyi,
cara mengikuti dan cara berekspresi. Ya, nah itu lakukan juga kalau ada acara-acara adat, acara-acara kegiatan lain, tidak usah malu. Kenapa mesti malu? Kan kita melayani Tuhan. Nah, untuk itu dengan demikian ya jumlah secara kuantitas jemaat akan terus semakin bertambah-tambah seperti jemaat mula-mula yang terus berkembang. Dari tadi saya menggambarkannya bagaimana dari jemaat mula-mula dulu ya yang antusias akhirnya. Karena apa? Yang menyampaikan itu seperti Petrus menyampaikan yang ayat-ayat yang di Alkitab itu dengan penuh sukacita, dengan sebelumnya yakin kita banyak dilakukan juga pasti oleh ibu bapak di sini. Dari semalam mungkin pasti para peserta yang akan mengangkat suara, yang akan menyampaikan firman Tuhan pasti melatih dirinya untuk berkata-kata kepada Tuhan. Saya sendiri pada usia saya ini, ada yang bisa nebak usia saya berapa kira-kira? Kira-kira 70 ya? 70 78. Kalau itu saya udah ketuaan dong ya. Nah, saya memang sudah 74 jalan ke 75. Kenapa saya bilang demikian? Coba bayangkan ya, saya nanti akan operasi mata, rencananya akan bisa karena saya sudah berhubungan dengan dokter matanya. Kalau saya operasi mata nanti, bayangkan kalau mata saya sudah bagus kembali, saya akan bergerak lebih banyak lagi untuk melakukan kegiatan pelayanan. Dan tim misi kami ini 70-an semua ya. Kecuali yang di belakang, itu generasi penerus rancangan kami untuk melanjutkan. Dan bahkan impian saya, dia S1 juga, tapi saya menginginkan dia jadi pendeta juga. Ya Pak Hendra? Amin. Nah, begitu juga adalah perasaan ibu bapak sekalian kepada jemaatnya. Saya ini awalnya bukan sarjana teolog, tetapi setelah masa tua saya masuk ST3 dan mengikutinya, menyelesaikannya, dan sekarang dengan penuh sukacita saya mengambil kegiatan ini sehingga kita harapkan banyak jemaat atau orang-orang yang seperti jemaat mula-mula itu akan terus melakukan kegiatan yang terbaik. Nah, untuk itu saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu bapak sekalian dan jemaat di sini, dan kami juga akan melakukan doa-doa syafaat nanti di dalam tim misi kami untuk gereja ini dari Pak Pendeta sampai seluruh jemaat. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kami.